Nah, di video kali ini aku kedatangan teman aku yang sama-sama bekerja di Jepang sebagai care worker, tapi kita beda program. Nah, kita kali ini mau sharing-sharing ringan sama teman aku ini. Jadi, dia ini di sini mengikuti program yang namanya Ginoji Shusei. Nah, apa itu program Ginoji Shusei? Jadi kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama teman aku ini. Oke, ini dia Hadi-san. Halo, halo, halo. Ohayo gozaimasu. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ngobrolnya, aku pengen Hadi-san ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite, Hadi desu. Nias kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, kita langsung aja ya Q&A kali ini sama Hadi-san. Nah, sebelum kita lanjutin ya Q&A-nya, aku pengen tahu sih profil Hadi-san ini seperti apa. Jadi kita dengerin dulu ya profil Hadi-san. Oke. Baik. Jadi saya ini lulusan perawat. Saya S1-nya di Medan, di salah satu perguruan tinggi swasta. Kemudian saya lanjut ngambil nurse di Bandung, di salah satu perguruan swasta juga. Dan setelah lulus, saya nggak langsung kerja, tapi saya langsung masuk ke LPK untuk belajar bahasa Jepang dan sekarang sedang. Oke. Nah, sebenarnya sih setelah kakak lulus itu memang ada niatan bekerja di Indonesia atau langsung maksudnya pengen kerjanya di Jepang gitu. Nah, apa sih alasan mendasar kakak memilih Jepang sebagai gimana ya sebagai tempat kerja kayak kakak ini sekarang? Jadi sebenarnya saya belum pernah terpikirkan ya untuk ke luar negeri ataupun secara spesifik ke Jepang gitu. Tapi karena saya lihat ada juga teman-teman yang sudah berangkat ke Jepang dan saya lihat kehidupannya ya lumayan ya, bisa membahagiain orang tua, ngirim uang banyak ke orang tua, dan saya merasa terinspirasi dari mereka. Nah, kebetulan ada teman saya juga yang menawarkan bagaimana kalau kita masuk LPK aja belajar bahasa Jepang. Kebetulan saya juga percaya sama teman ini dan beliau menunjukkan LPK yang terbaik di Bandung. Oke, jadi Hadi-san ini alasannya buat ke Jepang itu kuat banget ya. Dia pengen membahagiakan orang tua, maksudnya pengen gimana ya, pengen mensejahterakan orang tuanya gitu. Pokoknya top banget lah. Jadi kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kak Hadi ini sebenarnya dia pakai program apa sih kesininya? Kalau misalnya aku kan programnya program EPA ya. Kalau Kak Hadi ini dia memakainya program Jisuse namanya. Nah, kita langsung aja dengerin gimana program Jisuse itu. Oke? Ya. Jadi saya ini program Ginoji Shusei di bagian care worker atau perawat lansia itu. Jadi saya berbeda dengan EPA. Kalau EPA itu bisa dibilang dari pemerintah dengan pemerintah. Kalau Ginoji Shusei ini bisa dibilang swasta dengan swasta. Saya milih Ginoji Shusei karena ya saya pikir swasta dengan swasta itu jadi lebih mudah prosesnya. Makanya saya lebih memilih Ginoji Shusei. Walaupun ada yang harus dikorbankan, baik itu materi, kemudian waktu. Waktu ini memang ya makan waktu juga sih untuk program ini, karena saya dulu masuk program ini tuh sebelum disahkannya undang-undang dari Ginoji Shusei care worker ini. Oke, jadi itu ya sebenarnya bedanya program IPA sama program Ginoji Shusei. Aku juga baru tahu sih guys. Nah, yang selanjutnya yang aku pengen tahu sih juga syarat-syarat apa aja sih yang harus dipenuhi gitu dari program Ginoji Shusei ini sampai bisa berangkat ke Jepang.
Kalau syaratnya sih sangat mudah ya guys. Di Gino Jisuse ini kalian cukup punya sertifikat N4. Dan bagusnya di Gino Jisuse kalian nggak harus jurusan perawat guys. Di sini tuh bisa jurusan lain, misalnya bidan, bisa lulusan SMK kesehatan, dan bisa juga lulusan sastra Jepang. Jadi intinya di sini yang paling penting kalian harus punya N4 ya, kemampuan bahasa Jepang. Oke, berarti seru banget ya guys ya. Ya. Berarti kalau misalnya program Gino ini tidak membatasi harus lulusan perawat gitu. Sementara kalau misalnya program IPA itu memang harus lulusan D3 keperawatan. Tapi kalau misalnya program Gino Jisuse sendiri itu memang tidak ada syarat seperti program IPA. Nah, itu dia ya ternyata kelebihan dari program Gino Jisuse. Jadi tidak mencakup satu jurusan doang, dia itu lebih luas cakupannya. Jadi siapa aja bisa mengikuti program ini. Nah, selain harus lulus N4 seperti itu, jadi tahap selanjutnya itu biar bisa sampai ke Jepang itu apa aja sih Kak? Jadi untuk lulus N4 itu sebelumnya teman-teman harus cari LPK. Tentunya LPK yang udah terdaftar ya, yang udah punya izin. Teman-teman bisa lihat di Google. Di situ akan banyak daftar LPK dari seluruh daerah yang ada di Indonesia yang udah punya SO. SO ini standing officer, ya ini izin dari pemerintah yang udah legal ya. Teman-teman harus hati-hati juga milih LPK karena belakangan ini banyak LPK abal-abal yang nawarin untuk cepat berangkat ke Jepang, tapi ujung-ujungnya cuma buat ini ya, mengakalin duit kita. Oke, jadi kalian harus pinter-pinter ya milih LPK seperti yang Kak Hadi bilang. Terus Kak, buat maksudnya syarat-syarat lebih lanjutnya itu seperti apa? Nah, kemudian setelah teman-teman belajar di LPK dan mengikuti ujian JLPT atau NATES atau JITES atau yang setara dengan N4, jadi teman-teman akan diarahkan oleh LPK untuk matching atau wawancara langsung dengan pihak Jepang. Nah, setelah lulus atau matching ya, sudah diterima di perusahaan di Jepang. Nah, kemudian berkas teman-teman bakal diproses oleh pihak LPK dan pihak Jepang. Nah, berkas kalian ini akan diproses di imigrasi Jepang. Nah, setelah diproses di imigrasi Jepang, bakal turun yang namanya COE, yaitu surat izin atau eligibility ya, dari Jepang untuk keperluan pengurusan visa. Nah, setelah visa keluar, teman-teman udah bisa langsung berangkat ya. Di sini tahap dimana teman-teman sudah tenang. Kenapa? Karena teman-teman udah bisa langsung berangkat. Jadi kira-kira begitu. Oke, jadi itu ya prosesnya dari program Gino Jisuse ini. Ya, kalau misalnya dibilang mudah, kalian emang harus mengikuti tahap-tahapnya guys. Jadi setelah kalian lulus N4, habis itu kalian harus wawancara, habis itu kalian harus mengikuti proses matching seperti itu ya dengan pihak Jepang. Kalau misalnya proses matching ini sudah selesai, jadi kalian tinggal tunggu proses dari dokumen kalian. Setelah selesai seperti itu, kalian tinggal tunggu visa kalian. Jadi kalian udah bisa berangkat ke Jepang. Oke, jadi semudah itu ya. semudah itu ya. Tapi Tapi ada tapinya.